Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kisah nyata di akhir zaman ini dengan tema anak berleher panjang seperti belalang karena melanggar syariat Allah. Ketahuilah saudara-saudariku, syariat Allah itu maksudnya adalah peraturan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi. Untuk itu, sebagai awal dari video ini, saya bacakan terlebih dahulu tentang firman Allah di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat," dalam kurung peraturan, "dari urusan agama itu. Maka itu ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Pada firman Allah tersebut dianjurkan kepada kita semua sebagai hamba Allah untuk mengikuti syariat atau peraturan dari agama Islam, dan kita juga dianjurkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang awam tentang syariat. Kita harus ketahui bahwa hakikat atau inti tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Dan untuk diketahui juga bahwa beribadah itu tidak hanya sebatas sholat, puasa Ramadan, zakat, umroh, haji jika mampu. Tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas mengucapkan kalimat thayyibah, berzikir dengan kalimat wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sholawat dan segala macamnya. Juga tidak sebatas itu. Melainkan apapun, seluruh gerak diam kita adalah bisa dijadikan sarana beribadah. Kalau seseorang itu sudah makrifat kepada Allah, sudah mengenal kepada Allah tentang syariatnya atau peraturan-peraturannya, bab yang halal dan yang haram yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga telah makrifat atau mengenal asma-asmanya atau nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya atau karakter-karakternya, dan juga af'alnya atau perbuatan Allah, tentang tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga berkaitan dengan kisah nyata yang saya sekarang ingin bagikan kepada Anda semua. Yang mana kisah nyata ini saya dengar dari teman kerja saya dulu ketika saya masih ngantor sekitar belasan tahun yang lalu. Yang mana teman saya itu menceritakan tetangganya yang memiliki anak lehernya panjang seperti belalang. Mungkin Anda pernah melihat belalang yang warnanya hijau, yang lehernya panjang. Ada orang menyebut belalang sembah, ada juga yang menyebut walang keke. Kalau misalkan orang Jawa mungkin mengetahui atau mengenal namanya walang keke. Jadi lehernya panjang seperti belalang itu. Nah, ternyata kesalahannya adalah melanggar syariat atau peraturan Allah, tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik kepada hewan belalang tersebut. Entah dibunuh dengan cara apa, yang akhirnya Allah azab, Allah hukum sebagai Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha adil,
Allah Maha Bijaksana yang dengan sifat kasih sayangnya hukuman tersebut ada tujuannya. Jika orang itu telah mengenal, telah ma'rifat kepada Allah, kenapa hukuman itu disegerakan di dunia, maka kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosanya. Dengan syarat harus bersabar dengan hukuman itu, harus ridho. Kalau tidak bersabar, tidak ridho, maka Allah murka. Karena apa? Hukumannya itu ada tujuan baiknya. Yang pertama itu Allah mewujudkan tentang asmanya, sifatnya yang maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui bahwa tindakannya itu selalu diawasi oleh Allah melalui para malaikat-malaikatnya. Yang mana hal itu terkait dengan firman Allah tentang Allah Maha Melihat di dalam surat At-Taghabun ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam surat Al-Isra ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hambanya. Kalau orang tidak ma'rifat kepada Allah, dia berbuat segala sesuatu seenaknya, merasa tidak dilihat oleh Allah, merasa Allah itu jauh, merasa Allah itu tidak tahu, mungkin lupa sama sekali, melihat hewan ya hewan. Jadi dia berbuat seenaknya. Akhirnya diberikan suatu musibah, diberikan suatu azab karena melanggar syariatnya, tidak berbuat ihsan, tidak mengamalkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang berbuat ihsan terhadap hewan, terhadap makhluk-makhluk Allah, seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1955, bab perintah untuk berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh dan perintah untuk menajamkan pisau. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu, untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Nah, ini tentang ketika kita berkurban, ketika kita menyembelih ada keperluan, mungkin acara keluarga, harus menyembelih ayam. Caranya seperti itu, harus memakai pisau yang tajam supaya tidak menyiksa hewan itu, agar segera mati ketika sekali diayuhkan pisau itu. Nah, itu adalah perwujudan menyenangkan hewan agar segera mati. Nah, ketika belalang itu dibunuh sama tetangga tersebut, entah dengan cara apa, tidak mungkin dengan pisau, tapi mungkin dengan cara yang tidak patut. Allah Maha teliti, Maha halus terhadap perbuatan hamba-hambanya, maka Allah menghukumnya. Jadi ingatlah sabda Nabi terkait dengan kalau orang itu tidak berbuat ihsan, kalau berbuat buruk kepada hewan, ada juga contohnya disiksa gara-gara seekor kucing. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati, karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala dia kurung, dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Jadi gara-gara lalai, kucing yang dikurungnya itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati. Perempuan itu masuk neraka. Jadi hati-hati saudaraku. Makanya kita harus ma'rifatullah, harus mengenal Allah. Salah satu sarana ma'rifat kepada Allah adalah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup orang-orang yang ma'rifatullah. Orang ma'rifatullah adalah orang-orang bertakwa lahir dan batinnya, yang mana ketakwaannya itu sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tidak berpegang kepada dua pusaka tersebut, kita pasti tersesat. Semoga kisah ini bisa menjadi kita senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Assalamualaikum.